Shalom The Warriors, jumpa lagi di acara kita anak-anak muda ngobrol skuy. Masih bersama saya, Rain, dan anak-anak multimedia yang lain. Tapi ada satu yang spesial nih hari ini. Ada siapa, Rain? Tolong Vi, perkenalkan diri Vi. Halo semuanya, nama aku Fianka, dipanggilnya Vivi. Yang baju pink, coba kenalkan baju pink. Halo semua, nama saya Wawa. Ya, jadi kali ini kita balik lagi nih ya. Kita mau ngobrolin hal-hal yang sering banyak lumayan dibicarakan sama anak-anak muda. Kalau nggak salah kemarin udah pernah dibahas ya Ren di acara apa tuh? Ya, sempat dibahas di acara live Instagram. Mas Bimo. Celotehanku. Celotehan Mas Bimo. Iya. Ini lagi nggak ada nih. Iya, lagi libur ya. Lagi libur. Makanya kita mewakili Mas Bimo, kita menggantikan dia. Jadi kita mau ngomongin apa Ren? Overthinking ya. Iya, overthinking Bang Phil. Jadi overthinking itu apa sih teman-teman pada tahu overthinking nggak? Vivi pernah dengar overthinking? Pernah. Vivi overthinking nggak orangnya? Iya. Orangnya overthinking. Ya, lumayan. Biasa kalau overthinking tuh gimana sih? Ngapain apa? Bisa kalau overthinking, ya udah diam merenung, mikirin. Kan namanya overthinking berarti berpikir. Iya benar, masuk akal sih. Emang. Kalau yang lain, baru tahu nggak sih overthinking itu apa? Mungkin Kohen. Saya pikir itu dulu, ketua dulu yang jawab. Oh iya, cocok sih. Boleh baju pink. Udah dikasih ke Kohen dulu aja mendingan kok. Lempar-lemparan. Ini acara apaan sih? Ini acara ngobrol skuy apa acara bola sih ini? Enggak. Ini salah satu bukti overthinking, Ren. Mau jawab tapi nggak ini. Iya. Terlalu banyak berpikir, menimbulkan kecemasan, akhirnya tidak menjawab apa-apa. Iya, benar. Contoh relevan overthinking langsung. Ayo Bang Hen kali ya, Bang Hen dulu lah. Udah, saya jawab dulu dah. Ya, kalau overthinking ya pastilah semua orang pasti ada pikiran yang berlebihan ya. Terus kalau kayak ya kita remaja aja, mungkin dari bayi aja atau ketika kita kecil aja pasti ada kan namanya overthinking gitu. Ya entah itu masih pikiran main gitu ya, kalau yang kecil. Nah kalau semenjak kita SMP, SMA, kuliah, nanti setelah dewasa itu makin lebih numpuk lagi kan. Itu pikiran-pikiran beliau. Ya kadang saya juga pernah berpikir sampai susah tidur bawaannya ya. Karena pas mau tidur tuh ada ke bawah terus pikirannya, mikirin itu terus. Wah kadang-kadang akhirnya susah tidur jadi ya. Tadi ya mau tidurnya cepet, misalnya jam 11, jam 12, kebablasan jam 2 jadinya. Jadi itu kurang lebih sih dari saya yang bisa saya bagikan overthinking. Tapi aku kalau mau nambahin kayaknya multimedia kemarin sebelum Jumat Agung kayaknya overthinking tuh ya semua ya. Wah lumayan itu karena memeras otak itu buat video itu ya dalam waktu 2 hari. Boleh aku minta tanggapan ketua nih Kok masih terlihat seger gitu kayaknya, nggak kelihatan bekas-bekas overthinkingnya. Kan udah lewat Om. Udah lewat Ren, jadinya udah selesai. Overthinking udah selesai, jadi mikir yang lain lagi ntar. Nah, mulai mikirnya lagi ntar Senin depan Ren. Siap-siap tugas. Oh, tugas. Iya betul. Jadi udah mulai overthinking lagi nih sekarang nih. Udah mulai Ren. Ada beberapa udah ngelihat silabus sudah pada ini juga overthinking. Iya sih ya. Kita kuliah lagi. Ini si Vivi juga kuliah nih, cuman beda kuliah karena sama kita. Dia gimana Vi? Kuliahan?
bikin overthinking nggak? Enggak sih, biasa aja. Jadi aman-aman aja. Aman, puji Tuhan. Tugas nggak numpuk kayak kita. Enggak sih, biasa aja. Kita Karena online kali, Vi. Iya, Karena online kali ya. iya, karena online. Terus banyak kan kerja kelompok juga. Sama kalau udah ada tugas pasti biasanya cepet sih selesainya. Gitu. Asik. Anak berprestasi. Kalau kita cepet selesainya memang. Cuman Vivi mesti belajar dari Pak Wawa, soalnya dia kerja tegas tuh cepet tuh. Dalam waktu 3 jam 5 lembar itu dapat. parah. Iya, jadi ngomongin soal overthinking ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih serius ya, Ren ya. Maksudnya bukan yang sekedar memikirkan sesuatu gitu. Kalau misalnya Ya, kayak tadi sekedar maksudnya nanti mikirin kuliah atau mikirin apa, itu wajar lah. Maksudnya kalau kita manusia nggak ada kepikiran sama sekali, justru itu yang bahaya juga kan. Tapi di sini overthinking ini ternyata adalah salah satu perilaku ketika seseorang itu memikirkan sesuatu itu secara berlebihan gitu. Nah, bahkan sampai hal-hal terkecil sekalipun dipikirin terus gitu. Jadi benar-benar kepikiran terus sampai katanya sih mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu kinerja orang itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita anak-anak muda Kristen mungkin bisa samain overthinking ini sama ini kali ya, kekhawatirannya. Kayak ya, kekhawatiran, kecemasan. kekhawatiran yang berlebihan gitu. Nah, kalau teman-teman tuh ada nggak sih, maksudnya punya nggak sih kekhawatiran yang berlebihan akan sesuatu gitu? Karena biasanya nih katanya ada beberapa faktor ya kan. Kalau misalnya kecenderungan, makanya untung hari ini ada Vivi. Katanya sih tingkat overthinking itu lebih banyak ke wanita katanya. Wanita cenderung tingkat overthinkingnya tuh lebih banyak lah gitu, kasus-kasus cewek overthinking daripada pria. Itu kira-kira teman-teman ada nggak yang punya kecenderungan untuk mengkhawatirkan sesuatu hal yang berlebihan gitu? Itu tuh Vivi mungkin bisa dijawab dulu tuh wanita. Iya. Emang bener Pi? Vivi, emang cewek bener gitu ya Suka overthinking. Kenapa tuh? Gak jelas. Untuk beberapa cewek ya, cuma kalau buat aku biasa aja sih. Berarti ini narasumber yang baik ya. Iya. Narasumber yang baik. Tapi kayak Bang Pil deh. Aku tanya dulu nih ke Bang Pil. Bang Pil tadi nanya kan, kita overthinkingnya apa gitu. Nah kayak Bang Pil gini pasti pernah juga dong overthinking. Nah itu makanya mungkin kalau ke aku kasusnya lebih nggak terlalu pengaruh gitu, karena balik lagi sih mungkin ini cenderung, maksudnya kalau buat orang yang agak cuek itu mungkin kayak aku kayaknya lebih ke cuek, kayaknya agak nggak terlalu jadi beban pikiran. Iya, nggak terlalu jadi beban pikiran gitu. Tapi ada tuh yang kalau dari teman-teman sih kayaknya cenderung biasa yang kayak gini nih, orang-orang yang kayak lebih perfeksionis gitu. Kayak Semua dipikirin. Iya, mereka mau benar-benar hal-hal yang mereka kerjain itu benar-benar bagus, perfect gitu. Jadinya mereka benar-benar pikirin sampai ke detailnya gitu. Di satu sisi sih bagus ya gitu, maksudnya jadinya tuh benar-benar memikirkan setiap detail yang ada gitu. Tapi kalau yang tadi baca-baca kecenderungan
banyak juga yang malah bikin apa ya, jadi berpengaruh negatif gitu ke orang itu sendiri. Gitu sih. Kalau saya sih kayaknya lebih jatuh ke cueknya gitu ya. Jadi nggak yang gitu. Ini Bang Phil, kan kemarin aku sempet ini kan, iya apa Pak Ketua? Tapi berapa hari yang lalu nggak cuek kan Om? Ya nggak cuek, cuman maksudnya, nah ini makanya suka apa ya, beda juga sih gitu. Kalau misalnya kita dikejar deadline ya beda dong, maksudnya hitungannya. Kalau dikejar deadline kan, kalau kita tahu nih kan, berpacu gitu kan sama ini gitu. Kalau banyak soalnya yang teman-teman tuh gimana ya, yang negatif itu kadang-kadang orang tuh ada yang terlalu memikirkan perasaan orang lain gitu. Kayak jadinya tuh apa ya, saya pernah kasus gitu, temen gitu, kayak dia mau apa ya, mau ngajak makan gitu, nggak berani gitu, gara-gara takut antar dia nggak mau makan sama gua gitu, kayak antar gua dikira SKSD lah sama dia gitu, kayak siapa gua ngajak-ngajak makan gitu. Nah akhirnya tuh dia nggak jadi gitu. Nah akhirnya dia lebih pilih makan sendiri daripada ngajak temannya itu makan gitu. Kan Padahal belum tahu juga ya. Iya, banyak yang kasus-kasus yang kayak gitu. Iya benar. Terus bisa juga kasus gimana? Aku mau nambahin tadi yang kata Kofil, kalau misalnya orang overthinking biasanya dia itu karena perfeksionis. Mungkin aja bisa juga orang overthinking itu karena dia punya pengalaman yang gak bagus, atau dia belajar dari pengalaman orang lain atau dari kesalahan orang lain agar biar dia itu nggak jatuh di lubang yang sama kayak orang lain, bisa kayak gitu. Nah itu dia, makanya yang aku bilang juga, kalau kita mau masuk lebih dalam ya, itu kan arti overthinking itu sebenarnya pikiran yang namanya aja over ya, pikiran yang berlebihan terhadap sesuatu, dan itu tuh sifatnya berulang-ulang. Nah yang berbahaya itu waktu itu sempat aku baca, pikiran ini tuh bukan hanya datang dari apa yang belum terjadi, apa yang kita pikirin di depan, tapi ini juga datang dari pikiran masa lalu. Jadi kita belum berdamai entah sama orang lain, entah sama diri kita sendiri. Jadi kayak tadi sebelum acara ini mulai nih ya teman-teman, aku sempat ngobrol sama Bang Hen. Jadi misalkan aku nih ribut sama seseorang, misalkan aku ribut sama si A gitu. Nah si A-nya itu yang tadi Bang Phil bilang, kayak sebenarnya tuh orang tuh udah ngerasa bahwa permasalahan kita tuh selesai. Cuman yang bahaya itu overthinking kita datang dari masa lalu, ketika kita nganggep permasalahan ini belum selesai, padahal kita udah berdamai gitu. Nah ini tuh yang berbahaya gitu, sampai kapanpun kita nggak bisa lupain masa lalu kita, nggak bisa move on. Itu yang bikin kita nggak kemana-mana pada akhirnya. Dan aku juga tadi bilang sama Bang Hen, orang yang seperti ini itu ketika ambil satu keputusan, dia akan ngambil keputusan takut-takut, dan ketika udah mengambil keputusan dia ngerasa selalu keputusan yang diambil itu salah gitu. Iya, saya paham sekali kayak gitu. Jadi kayak tadi aja kan kita mau putusin mau jam berapa gitu ya. Jadi kan ada gitu, bener tuh begitu ya. Iya, bener. Sempet ini gimana ya, dia bisa nggak jadi apa enggak gitu kan. Jadi akhirnya saya putusin juga ragu-ragu gitu loh. Tapi ya puji Tuhan akhirnya semua lancar. Bener, jadi tadi ada ini kan, maksudnya aduh ini takutnya ada yang ketiduran gitu kan. Soalnya kayak habis mandi kan seger, enak gitu ya, kalau kena AC kan langsung gitu, enak banget tuh. Tapi katanya bisa masuk orangnya. Iya. Ini ngomongin saya kan? Enggak, ngomongin saya kan? Overthinking. Ini overthinking. Udah mulai overthinking. Nah ini overthinking. Padahal iya. Bener banget sih, kayak tadi yang sempat aku bilang juga, overthinking ini kalau misalnya maksudnya terus-menerus gitu mempengaruhi kinerja dari orang tersebut juga gitu. Karena pasti keputusan-keputusan yang salah itukah atau masa lalu itukah bikin orang ini tuh jadi ke depannya tuh kayak bola salju, tau gak sih? Kalau overthinking itu makin lama dia makin
makin takut gitu, karena keputusan yang dia ambil ke depannya bimbang, dia nggak bisa yakin sama keputusan dia itu, ujung-ujungnya hasilnya nggak maksimal. Nah ujungnya nggak maksimal, dia jadiin patokan lagi kayak kurang baik gitu, ke depannya dia ngambil keputusan pasti bakal ya akan begitu terus gitu, ke depannya makin parah gitu. Jadi kayak trauma ya, pernah ngalamin satu peristiwa, terus dia di ke depan ada permasalahan sama lagi, dia kepikiran sama masa lalu dia, akhirnya dia nggak berani melangkah ya, jadi gitu ya. Benar, makanya kalau aku bilang orang-orang yang overthinking ini harus punya partner tuh yang bisa bikin dia firm gitu, yang bisa bikin dia apa ya, yakin gitu sama pilihannya dia. Jadi kayak misalkan Bang Pil nih punya pacar nih, terus pacarnya overthinking, nah berarti Bang Pil ini harus jadi orang yang bisa ngeyakinin pacarnya. Nah begitu juga misalkan aku nih punya bawahan, atasan, aku sebagai atasan orang itu ya orang yang overthinking, karena orang yang overthinking kalau kita lihat tuh dia pasti punya plan A, plan B, plan C. Pokoknya dia banyak banget perencanaan gitu kan, dia banyak yang dipikirin kan. Cuman dia nggak yakin mau ambil yang mana. Nah itu tujuannya mungkin kita atau siapapun sebagai partner yang baik buat orang-orang yang seperti itu sebenarnya. Nah kalau aku mau lanjut nih, si Bang Wawa kan berjalan di dunia bisnis nih ya. Pernah nggak sih Bang Wawa kayak overthinking gitu, kayak mikirin, aduh dagangan laku nggak ya? Aduh ini bisnis begini jalan nggak ya? Itu pernah nggak sih Bang? Kalau untuk masalah itu sih pasti lah Ren, pasti ada pikiran ke sono lah. Karena apa ya, kalau kita jualan gitu kan, bisnis kayak gitu kan pasti mikirin untung rugi jadinya. Jadi pasti ada planning apa ya, istilahnya planning A, B, C-nya itu pasti ada gitu. Cuma ya berlebihan atau enggaknya tergantung orangnya lagi aja gitu. Karena jujur aja saya juga pernah ngalamin kayak gitu kan. Misalnya saya kerjain ini gitu loh, berhasil nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak berhasil, gue harus ada cepet ngatur planning B lagi kan gitu loh. Karena nggak bisa, istilahnya nggak bisa ngandalin satu doang, apalagi kalau kayak saya udah berkeluarga gitu, udah harus cepet gitu loh ngatur planningnya, A, B, C-nya itu udah harus cepet gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, ya itu berarti Bang Wawa termasuk sempat overthinking juga ya, udah mikirin nih, ini kalau gagal nih harus begini gitu ya. Iya. Puji Tuhannya karena udah punya istri, jadi mungkin istri juga bisa nguatin ya Bang ya. Betul. Nah itu bisa saling sharing lah jadinya, saling menguatin juga. Jadi ayo Ren, buru-buru. Aduh. Tapi kan kalau kayak sipil, kayak Siren kan istilahnya udah ada dong. Ya si Vivi juga gua rasa juga udah ada. Yang mesti kita tanya sekarang ini Henry nih, Cohen nih. udah ada ini belum gitu. Udah yang support. Besok nikah pokoknya jam 5 sore ya Bang. Nanti ditunggu aja undangannya, tenang aja ditunggu, nanti disebar kok. Oke, kita doain yang terbaik lah. Iya, apa? Kayak tadi ya itu benar sih. Maksudnya bahas soal overthinking ini ya, seperti singgung sama Ren. Apa ya, membuktikan kalau memang semua manusia pada dasarnya itu ada apa ya? Ada bakat-bakat. Maksudnya ya itulah kayak tadi pagi ada pelayanan di Polres kan sama Cohen, materinya kurang lebih sama gitu. Maksudnya diingetin tuh kita semua manusia hidup itu pasti ada permasalahan dalam hidup gitu kan, karena nggak mungkin manusia hidup tanpa ada masalah gitu. Nah tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah kita kesempatan kali ini kita mau coba angkat nih dari anak-anak mudanya Tuhan, maksudnya wajar nggak sih maksudnya untuk overthinking seperti ini gitu. Karena secara nggak langsung kalau misalnya kita mengwajarkan gitu overthinking ini, balik lagi sama aja kita menaruh kekhawatiran berlebih dalam hidup kita.
kita nggak bisa menyerahkan hidup kita sama Tuhan sepenuhnya, karena ini kan berbanding lurus gitu kan. Kita dibilang kita harus kita harus bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kita dalam aspek-aspek hal-hal seperti ini aja, maksudnya kita kepikiran sampai sebegitunya, berarti kan sama aja kita nggak mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan ya. Itu. Nah terus ya itu tadi bisa dari segala macam aspek gitu kan, dari pekerjaan kayak Kowawa gitu kan, dalam menjalankan bisnis, dalam jalin hubungan juga seperti itu yang tadi Ren sempat singgung. Karena kalau misalnya banyak kasus-kasus kayak perceraian pun bisa dimulai dari hal-hal seperti ini gitu kan, kayak sebenarnya nggak terjadi apa-apa gitu, tapi karena salah satu pasangannya itu nggak bisa membereskan overthinking ini, jadinya selalu berpikiran yang negatif gitu terhadap pasangannya sendiri. Nah yang lama-lama secara nggak langsung merusak hubungannya juga gitu. Ya makanya harus cari pasangan yang bisa bikin orang itu yakin juga, Bang Pil. Susah, makanya misalkan mikirnya kayak, wah suami gue kemana ya, kok jam segini belum pulang gitu, padahal memang beneran lembur gitu. Iya, dan memang susah kan Ren gitu, maksudnya kalau ibarat itu punya pasangan yang overthinking banget itu susah banget gitu, kayak maksudnya kita ngapa-ngapain aja pun bisa dicurigain gitu kan. Ya. Ini si Vivi ngangguk-ngangguk kayak punya pengalaman nih dia nih sama cowoknya nih. Iya kalau berarti itu ya bisa dibilang kayak curiga berlebihan ya. Iya, pasti ngarahnya ke sana kok. Kalau misalnya kayak kepikiran terus kan lama-lama ya mencurigai orang kan. Nah kalau misalnya kayak Vivi kan tadi kan kayaknya enggak. Kira-kira ada maksudnya apa sih? Kan biasanya katanya cewek overthinkingnya lumayan gitu kan, kayak paling enggak sama, kadang-kadang cewek aja yang paling simple sama tubuhnya aja insecure sendiri kan, kayak aduh gue gendutan nih gitu, padahal ditimbang nggak, timbangannya males naik gitu kan, kayak nggak ada yang harus ditimbang tapi berasanya gendutan. Kira-kira kalau Vivi gimana sih mengatasi thinking seperti itu? Kalau misalnya dari segi insecure dulu ya, pertama kita harus bersyukur dulu sama badan kita sendiri. Kita harus punya self love, karena jujur self love itu tuh penting, apalagi pas udah masuk kuliah. Ya di Instagram cewek-cewek kan biasa kalau di SMA kita masih diatur-atur ya, tapi kalau misalnya udah lulus kuliah udah lebih free gitu, jadi pakaiannya udah bisa terbuka, udah bisa makeup, udah di Instagram itu pokoknya udah cantik banget gitu. Jadi kita pokoknya harus punya self love, sayang sama diri kita sendiri, skincarean, jangan ngebandingin diri kita sama orang lain, karena bakalan selalu beda. Tapi kalau misalnya kita bersyukur sama apa yang kita punya, sama muka sendiri, badan sendiri, itu bakal lebih worth banget buat kita gitu. Terus kalau buat mengatasi overthinking yang lain, biasa kalau aku sendiri kegiatan apapun itu, kayak main TikTok atau jalan-jalan sama teman. Buat aku, ngapain kita terlalu banyak overthinking yang bahkan kita aja nggak tahu overthinking yang kita pikirin itu apa gitu. Kita harus mikirin something yang lebih berguna buat hidup kita. Ini kata sejuta. Setuju banget. Kita nggak bakal bisa jadi orang lain juga nggak bakal bisa jadi kita. Terus kita juga nggak usah sampai overthinking, karena kita nggak bisa nyenengin semua orang juga kan, ya kan? Yesus datang ke dunia aja nggak bisa selamatin semua orang. Betul. Ini kalau Tuhan yang datang, kalau dilihat-lihat masih masuk ke pembahasan kita kemarin ini juga ya Ren. Kayak nyambung soal kemarin apa tuh? Yang soal apa ya judulnya? Yang soal haters itu loh. Yang soal ini apa?
Ada yang inget nggak sih ini? Ayo. Ya udah rubah topik lain kalau gitu. Yang kemarin itu yang apa? Iya, pokoknya acara sebelum ini kan. Iya. Ini kan, iya. Ya, yang pokoknya kalau apa orang tuh pasti selalu ada aja yang mau ngejahatin kita gitu kan. Nah, ini masih nyambung sama kayak topik pembahasan itu. Sama tadi menarik juga sih yang Vivi bilang cari kesibukan itu penting ya. Maksudnya banyak orang-orang overthinking juga kira-kira gitu kan. Kayak maksudnya banyak waktu luang, banyak waktu senggang, jadinya banyak celah untuk ya bisa dipakai lah sama pikiran-pikiran yang kurang baik. Jadinya suka mulai overthinking juga bisa dari situ. Tapi sibuk-sibuknya kita malam pasti kita rebahan juga, istirahat itu biasanya. Iya, benar. Sambil dengerin lagu terus muncul tuh lagu-lagu yang bikin overthinking. Itu juga begitu, bahaya juga. Oh, iya. Makanya benar juga sih, cari kesibukannya benar-benar sampai capek banget, jadi nyampe rumah tinggal tidur. Udah nggak ada waktu buat mikirin gitu kan. Gak bisa, Ren. Kemarin gue kecapean, gak bisa, susah tidur, Ren. Ada yang ngeluh sih bisa tidur, cuman sebelum tidur kan mandi dulu, bangun tidur mandi lagi, handuk masih basah. Kemarin sih ada yang ngomong kayak gitu. Ya itu ya paling sama yang paling penting ya inilah, maksudnya menyerahkan hidup kita sepenuhnya benar-benar sama Tuhan gitu kan. Kayak tadi Vivi bilang ya harus diawali dengan bersyukur gitu. Karena ya bersyukur itu salah satu kuncinya gitu kan. Kalau misalnya kita bisa bersyukur sama hidup kita sendiri, apa yang kita punya, apa yang ada sama kita, pasti kita akan menjalani yang kita punya itu dengan ya penuh dengan rasa syukur gitu, dengan terus kita bisa menerima perbedaan yang kita punya. Jadinya kita nggak ada mikirin membandingkan diri kita sama orang lain lagi. Ya, self love tuh tadi penting banget tuh. Self love. Karena kita terlalu mencintai orang lain sehingga kita lupa mencintai diri sendiri. Kalau ketua dia self love banget, self adorasi kurang. Gak bercanda ya. Terus Ren? Ya oke lah, mungkin ada mungkin dari temen-temen nih ada pesan nggak buat sahabat warrior semua nih yang masih sampai hari ini masih overthinking? Kita kan orang-orang yang pernah overthinking semua nih pasti nih. Ada nggak kira-kira pesan apa gitu? Jangan apa atau harus gimana? Boleh lah. Bisa nanya nggak? Aku punya pertanyaan. Tadi kan ngebahas Tadi kan ngebahas kalau misalnya kita overthinking, biasanya mungkin kita cari partner. Nah, kalau misalnya seumuran aku gini, pacar nggak punya, gebetan nggak punya, maksudnya kita harus gimana biar kita nggak overthinking, terus kita nggak salah jalan gitu. Maksudnya nggak takut ambil keputusan. Terus jadinya anak yang labil gitu. Nah, ini nih. Saran. Oh, mau jawab. Nah, kalau yang labil baju pink. Kalau menurut saya gini, Vi, dari pengalaman saya, Vi ya. Jadi saya cerita dulu ya. Dulu juga pernah overthinking lah ya. Kayak tadi saya bilang tentang usaha bisnis jualan gitu kan. Saya di bidang makanan gitu kan. Itu pernah overthinking gini. Saya jualan itu nggak selalu, istilahnya tuh awal-awal tuh nggak pernah ngandalin Tuhan. Selalu ngandalin diri sendiri gitu ya. Selalu ngandalin kekuatan sendiri. Jadinya selalu berpikiran yang enggak, aduh ini jualan gua rame enggak, terus apa yang gua jual bisa laku enggak, terus ke depannya kayak gimana, bisa bertahan enggak. Karena kalau selama kita nggak bisa bersyukur, kalau kita nggak bisa istilahnya nerima keadaan kita akan selalu berpikiran enggak gitu. Nah, pernah satu hari gue sampai berpikir gini, kalau saya kayak gini terus kayaknya nggak baik gitu loh. Karena istilahnya saya udah mulai, saya percaya sama Tuhan ya kan. Tapi saya merasa diri sendiri itu kayaknya gue nggak pernah ngandalin Tuhan dalam setiap pekerjaan gue gitu loh. Nggak pernah diawali dengan ngandalin Tuhan, ya kan. Nah, di saat
gue bisa pikirin gitu, gue udah mulai mulai ngerubah atau mindset pikiran saya. Saya bilang, kayaknya saya nggak boleh pikiran aneh-aneh lagi deh. Saya overthinking yang terlalu kelebihan ya kan. Nah, sejak saat itu saya berpikir gini, setiap kali apapun jualan saya mau rame, mau sepi, itu saya selalu ngucap syukur sama Tuhan. Gue bilang, oh segini ya, udah thanks God, gue bilang gitu loh. Berarti berkat yang kau kasih buat aku tuh sampai saat ini ya segitu gitu loh. Nah, kalau kayak pertanyaan Vivi itu, saya bilang belajar hargain diri sendiri aja sih, karena dan satu lagi ngandalin Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan gitu. Karena kalau misalnya butuh partner, setiap orang tuh pasti ada pikiran yang enggak juga gitu. Di depan kita baik, di belakang belum tentu baik, dan nggak akan sesuai dengan apa yang dia ucapkan gitu. Menurut saya sih gitu ya, Via. Mudah-mudahan masuk. Nah, itu tadi dari Bang Wawa tuh. Mungkin aku juga bisa tambah sedikit. Jadi yang namanya kehidupan kita ini kan ini ya Via, circle pertama di dalam kehidupan kita tuh ada orang tua, ada adik, ada siapa gitu. Nah, terkadang justru kita lupa nih circle pertama yang harus kita datengin ketika kita sedang mengalami masalah, overthinking dan segala macamnya. Mungkin kan kayak Vivi gini kan orang tua juga salah satu pastor gitu ya di The Way gitu. Mungkin bisa sharing sama dia, mungkin bisa berbagi sama dia atau sama adik gitu. Makanya harus diberesin dulu nih, namanya circle terdekat kita, ring satunya kita nih harus benar-benar diberesin dulu. Kita nggak punya negative thinking sama orang tua kita nggak punya yang namanya rasa nggak percaya sama orang tua kita. Jadi kita harus ngasih kepercayaan gitu buat orang tua kita. Kita juga harus ngasih yang namanya kita harus punya kedekatan sama orang tua kita. Itulah yang bikin pada akhirnya ketika kita overthinking kita nggak salah jalan gitu, karena memang balik lagi orang tua itu yang kenal kita pertama kali gitu loh, maksudnya yang tahu gitu kita dari kecil ya orang tua. Makanya kalau tadi Vivi bilang mungkin nggak punya pacar, nggak punya apa gitu, nah ya kalau saran aku sih larinya paling ke balik lagi ke ring satu, entah orang tua entah adik gitu. Tapi kalau kayak gitu kan nggak semua orang bisa, Ren. Nah makanya itu yang aku bilang, kita harus beresin dulu, karena kita nggak mungkin banyak orang yang justru lari ke orang lain tuh malah salah jalan. Makanya tadi aku bilang beresin dulu ring satu kita. Mungkin makanya kan ada kata-kata juga kan, keterbukaan awal dari pemulihan gitu. Nah makanya ketika kita udah bisa terbuka sama orang tua kita udah bisa yang namanya asik nih sama orang tua sendiri, mungkin kita cerita apa ditanggepin, kita berani cerita, kita taruh kepercayaan kita ke orang tua. Nah itu orang tua bisa jadi tempat yang terbaik gitu buat kita cerita, ketimbang orang lain yang mungkin baru kenal kita 1 tahun 2 tahun. Sama yang selalu aku pegang sih ya, yang memang udah pasti terutama ya satu-satunya itu Tuhan Yesus. Karena kayak tadi Om Wawa bilang, nggak semua orang bisa sama keluarga itu benar. Karena banyak teman-teman juga yang memang keluarganya itu bermasalah. Tapi yang Ren bilang itu benar, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Pokoknya intinya selalu pegang itu Tuhan Yesus. Kalau misalnya benar-benar kita berpegang sama Tuhan Yesus, aku yakin banget pasti akan dibawa sama orang-orang yang benar-benar Tuhan kirimin tuh khusus buat kita. Jadi nggak harus ring satu pun bermasalah sekalipun, kalau benar-benar kita berpegang sama Tuhan Yesus tuh bisa kirimin teman kita yang entah dari mana itu, dia bisa mengingatkan kita, menguatkan kita sampai bisa bikin kita masuk ke ring satu itu sampai terjadi pemulihan gitu. Nah itu benar-benar yang aku pegang itu sih, karena berasa banget namanya anak muda itu, komunitas itu penting banget. Karena mau di dunia gereja sekalipun, dunia sekuler sekalipun, circle kita itu yang menentukan hidup kita. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang sukses, bergaul sama orang-orang yang pintar, pasti kita akan kebawa. Nggak mungkin kita benar-benar bertolak belakang sama kumpulan lingkungan kita itu. Nah makanya kita mesti bisa membawa diri kita juga di lingkungan teman-teman yang juga takut akan Tuhan gitu.
Dari Bang Hen apa nih? Ya kalau selama saya yang ngalamin ya, maksudnya untuk kayak overthinking gitu, terus untuk yang kayak Vivi tadi bilang apa, ada teman atau keluarga ya, itu kan pasti juga saya alamin gitu. Tapi terkadang kan apa yang kita ceritain ke teman atau ke keluarga kadang belum tentu bisa puasin kita juga. Kadang masih terus mencari jawaban di mana akhirnya sampai ketemu kita bisa puas. Nah ada satu titik kadang kita udah nggak ada tempat buat curhat atau tempat buat apa, akhirnya ujung-ujungnya ya kalau kita kenal Tuhan ya, kita pasti bawa dalam doa akhirnya, Tuhan tolong ini gimana ya, maksudnya tolong berikan jalan keluar apa yang harus saya lakukan. Ya seperti yang Phil tadi bilang, nanti ada caranya Tuhan yang kita bisa ketemu jalannya gitu, bisa diarahin kemana, bisa ketemu dengan orang yang perlu memang sesuai dengan kebutuhan kita, pergumulan kita, akhirnya kita jadi lebih gimana ya, ada damai sejahtera, sukacita, maksudnya apa yang kita cari jawaban itu benar-benar dipuaskan gitu loh. Dan kadang tanya itu cara yang nggak terpikiran sama kita, kadang kita konsultasi sama orang, curhat sama orang, meskipun kadang sama teman gereja sekalipun, kadang itu juga nggak menimbulkan apa ya, satu solusi. Tapi memang kalau memang ada komunitas yang benar, yang baik itu ya, bolehlah sharing lah, supaya juga beban pikiran kita juga terbuang. Ya andai kata meskipun mereka nggak bisa menanggapi 100%, setidaknya mungkin ada yang tercurah gitu. Ya itu sih menurut saya. Oke, semoga menjawab juga Vi, semoga menjawab juga buat sahabat warriors yang pertanyaannya mungkin sama ya. Jadi memang balik lagi kita harus andalkan Tuhan, kita berserah gitu ya. Karena di dalam Tuhan semua ada jawaban. Oke, sampai ketemu. Berarti Bang Phil silakan tutup mungkin. Ya, boleh Ren, silakan. Ya udah sahabat warriors, sampai jumpa lagi di episode berikutnya daripada Ngobrol Skuy. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe channel YouTube The Warriors. Jangan lupa juga buat ikuti terus acara-acara yang ada, karena setiap acara yang ada itu udah dirancang sedemikian rupa buat pengetahuan juga buat teman-teman, buat membangun relasi sama Tuhan. Karena jangan lupa setiap hari Senin sampai Kamis itu ada acara Deep Talk with Pase pukul 9 malam ya teman-teman ya, pukul 9 malam sampai selesai. Terus ikuti programnya. Sampai jumpa lagi semuanya. Shalom, sahabat warriors. Bye-bye.